Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma sorting. Setelah sebelumnya kita membahas bubble sort dan selection sort, kita akan membahas mengenai insertion sort. Insertion sort ini masih sama dengan bubble sort dan selection sort yang merupakan sequential sort. Jadi sorting itu ada sequential sama divide and conquer sort. Nah, untuk yang divide and conquer sort ini mungkin akan saya jelaskan, tetapi tidak saya wajibkan untuk kalian itu paham untuk sekarang ya. Tetapi cukup tahu karena ini akan dipelajari di pemrograman 2 di semester 2, atau namanya kalau di kurikulum baru adalah algoritma dan struktur data. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk kompleksitasnya juga sebenarnya masih sama ya, yaitu ON kuadrat atau kuadratik. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan insertion sort? Insertion sort itu adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan suatu data ke tempat yang paling pas dengan data tersebut. Tapi kalau dari pengertiannya masih bingung, kita akan langsung ke contohnya saja. Kita akan buat contoh seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Contoh datanya tidak usah terlalu banyak. Pertama-tama kita bagi. Di sini yang udah urut, di sini yang belum. 6 posisinya pas nggak di sini? Oh, pas. Artinya bisa langsung dilanjutkan ke 1. 3, 6, 1, 2, 8, 5. 1 udah pas belum? Belum. Kan? Terus habis itu 1 dipindah ke posisi sini. 3, 1, 6. Udah pas belum? Oh, ternyata belum. Karena belum urut. Lalu dipindah ke sini. Udah pas belum? Oh, sudah. Berarti langsung dipindah ke sini. Kemudian 2 juga sama. 2 ketika ditaruh sini apakah sudah pas? Tentu saja belum, kan? Kalau di sini apakah sudah pas? Tentu saja sudah. 1, 2, 3, 6, 8, 5. 8 sudah pas. Kemudian 5. Kita akan lanjutkan ke 5 ya. 5 apakah sudah pas posisinya di sini? Belum ya. Maka harus dipindah. Kalau di sini apakah sudah pas? Belum juga. Kalau di sini apakah sudah pas? Oh, ternyata sudah. Sehingga 3, 5, 6, 8. Seperti itulah kira-kira untuk melakukan insertion sort. Bagaimana jika datanya sudah urut? Katakanlah misalnya datanya 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah 1, ini 2 udah pas? Sudah. Berarti bisa lanjut ke 3. Sudah pas? Sudah. Ini sudah pas? Sudah. 5 udah pas? Sudah. Sehingga base case dari insertion sort ini adalah omega n atau linear. Kenapa? Karena kalau datanya udah pas dan sudah urut, maka tidak perlu lagi dilakukan operasi yang macam-macam. Ya udah, tetap di situ aja. Sehingga untuk data yang sudah urut itu insertion sort ini linear. Berbeda dengan kalau bubble sort dan selection sort itu masih omega n kuadrat atau masih tetap kuadratik walaupun udah urut semua, kecuali mungkin bubble sort yang sudah teroptimasi begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan algoritma insertion sort ke bahasa pemrograman? Operasinya itu agak berbeda ya dengan bahasa pemrograman yang, mohon maaf untuk sorting yang lain. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena
di sini itu dilakukan proses insertion dan tentu tidak harus dilakukan operasi swapping. Maka kita akan coba ya. Key-nya adalah ARRI. Kemudian J adalah I-1. While ini implementasinya bisa banyak cara ya. ARRJ itu. Artinya ini tadi di partisi yang ini ya, J sama dengan I-1, artinya tadi 3. Misalnya ini kan di 6. Berarti data sebelumnya apa? 3. Ini juga, ini 1. Sebelumnya kan 6. Gitu ya. Kenapa kok ini J sama dengan I-1? While ARRJ itu apa? Wait. While kayaknya akan lebih pas kalau while key itu lebih, wah gini aja deh. While ARRJ itu lebih dari key N J sama dengan ini, maka J min. Sorry, bukan sama dengan, tapi min. Begini. Kemudian ARRJ plus 1 sama dengan ARRJ. Seperti ini kira-kira. Kemudian ARRJ plus 1 sama dengan key-nya. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin ini source code-nya agak lebih sulit untuk dipahami daripada yang tadi. Jadi mungkin kita akan kembali ke contoh yang di sini ini. Ini contoh pertama ya. 6 kan sudah urut. Berarti bisa lanjut dong. Kemudian ini 1. 1 ini belum urut. Lalu bagaimana? J-nya ini kan 6 kan? Nah, 1 sama 6 ini gedean mana? Gedean 1. Sehingga karena gedean ARRJ, sorry, tadi 1 sama 6 gedean mana? Gedean 6. Sorry, kecilan 1. Karena gedean 6, maka nilai 6 itu di-copy ke sini. Satunya kita keep dulu ya. Satunya kita keep dulu. Terus kita J-nya kan tadi J itu di sini. Kemudian mundur ke sini. Mundur. Ini kita masih punya 1 ya di sini. Terus kita cek. 1 ini sama 3 itu gedean mana? Gedean 3. Berarti 3 itu di-copy ke sini. J-nya mundur. Ini udah di paling pojok ini udah. Ini kalau di panggil itu index out of bound ini -1 ini. Begitu. Nah, oleh karena itu kan J-nya udah mundur, udah bukan sama dengan 0, udah -1 ini. Artinya ya udah J plus 1-nya ya gak mungkin dong di sini. J plus 1-nya ya di sini. Sorry, index of bound itu di Java ya, bukan di C++. Sama untuk 2. 2 ini kita cek. J-nya kan pertama di sini. 2 ini udah kita keep ya di sini. Jadi kalau ini di copy udah nggak masalah. Wong masih kita simpen kok. Ini 2 sama 6 gedean mana? Yo gedean 6. Berarti copy ke sini. J-nya mundur. 3 sama 2 gedean 3. J-nya mundur. 1 sama 2 gedean 2. Berarti di sini apakah ARRJ-nya itu lebih dari Q? Kan tidak. Ya udah, J-nya di sini masukin ke sini.
penjelasan untuk source code-nya itu paling nggak seperti ini ya. Tapi kalau dimodifikasi jadi lebih mudah sih bisa. Jadi ini nggak perlu J. Ini bisa di copy nggak ya? Nggak perlu J, terus ini ARRJ-1. Terus ini ya ada ya implementasi seperti itu. Nanti ini ARRJ. Banyak kok cara implementasinya. Tapi sejauh ini untuk sequential sort yang tidak pakai swap-swapan dan menggunakan operator while, itu ya cuman insertion sort ini. Dan ini kalau datanya udah urut ya ini tidak perlu dijalankan lagi. Sehingga ya tentu saja akan lebih menghemat waktu karena di sini kan ON. Di sini ON. Berarti kalau nested kan berarti dikali ON kali ON sama dengan ON kuadrat. Kalau kalian belajar aljabar, 3x kuadrat tambah 2x plus 4. Ini kan pemfaktoran aljabar, pasti suku tertingginya x kuadrat kan? Jadi kira-kira seperti itu untuk yang insertion sort. Ya, implementasinya memang lebih ribet sedikit lah. Tapi kalau misalnya udah urut ya lebih hemat waktu. Jadi kalau udah urut ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan terima kasih.